Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi itu, jangan mengutamakan amalan yang sunnah tapi malah melalaikan yang wajib. Jangan anak kita dicuculi dengan sesuatu yang bukan wajib, ilmu-ilmu yang bukan wajib, tapi ilmu yang wajib malah ditinggalkan. Ya, ingat, anak kita adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Anda semua adalah pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga, dan besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga beliau mengumpamakan seperti apa kata beliau, wa man yaq'ud 'anil kasbi ma'al qudrati 'alaihi istighalan bin nawafilil ibadat wa yatruku 'iyalahu yatakaffafuna an-nas. Orang cari nafkah untuk anak istri, hukumnya apa? Hukumnya apa, Pak? Anda kerja, mungkin buka toko, buka usaha, jualan untuk nafkah anak istri. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ada orang tidak mau kerja, tak alakoh, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar. Alasannya apa? Saya sibuk dengan ibadah, saya sibuk dengan yang sunnah, ya, saya sibuk sholat terus, saya sibuk zikir terus. Loh, Anda memberi makan anak istri itu hukumnya wajib, hukumnya fardu. Betul apa enggak? Kalau Anda menyia-nyiakan anak Anda sampai anak Anda minta-minta ngemis, bagaimana? Ya alako, ya ibadah, ya ibadah, ya alako, gitu loh. Paham ya? Paham apa enggak ini? Loh, kerja harus. Ya apa sih? Kita punya anak, kita punya istri, tanggung jawab, ya kan? Loh, saya mau fokus untuk ibadah. Terus Anda menyangka orang ke pasar itu tidak ibadah, kan? Maaf, kan ada orang bapak-bapak mungkin yang kerjanya jam 2 malam kulaan ke pasar, ada kan? Ada apa enggak? Kulaan atau yang di belian itu kan biasanya sebelum subuh sudah berangkat. Apa itu bukan ibadah? Untuk mencari nafkah halal, tidak nyolong, ya, berangkat tengah malam, itu juga ibadah. Ibadah. Jadi jangan ini kalau boleh saya katakan, ini karena kebodohan gitu ya, karena kejahilan. Menganggap ibadah itu hanya di depan sejadah saja. Itu ibadah, putar-putar tasbih itu ibadah. Itu pikiran yang pendek. Anda kerja, berangkat, ya maaf seperti tukang beca, ya kan? Berangkat pagi, nanti di mangkal di mana, ngantor kemana, balik lagi panas. Ada becak pakai AC? Nah, ada AC alami itu, iya kan? Kesel, capek, keluhan. Mungkin saking keselnya sampai tidur di dalam becak itu, kadang ya ketiduran, melekok. Apa melekok ya? Apa? Belungker. Engki. Loh, itu ibadah itu. Dia kerja halal, tidak nyolong, tidak korupsi. Itu ibadah. Nah, jadi Anda perhatikan, kata beliau, kata Habib Abdullah Al-Haddad, Anda yang mampu kerja tapi tidak kerja, mampu usaha tapi tidak mau usaha, alasannya saya sibuk untuk ibadah, saya sibuk untuk taat kepada Allah. Hati-hati. Lalu Anda membiarkan anak istri Anda ngemis-ngemis, minta-minta sama orang, haram hukumnya. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nafkah wajib, fardu. Tapi saya tidak punya keahlian, saya tidak punya keterampilan. Ya apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Pokok oleh peseh, oleh penghasilan gitu loh. Apa sekarang ya banyak. Apa misalnya jualan apa ini? Ya sing ringan-ringan apa? Cilok. Ya cilok tidak apa-apa, cilok. Ya, cimol apa cimol ini? Apa cimol? Cilok molor.
Iya benar. Oh, nah kalau encilok biasa itu nggak molor ya? Nah iya kan? Ya paling modalnya berapa? Ada banyak kan ya? Ada banyak. Kebaik cilok ya dijual di pinggir halal, tak ngicok, bukan maling, bisa usaha. Atau wis ngene-ngene, pisang, nah, pisang ya, pisang, beli pisang satu apa namanya? Satu apa ini? Cengkeh ya, bukan yang satu ini enggak. Satu ini dipotong-potong, dibuat pisang goreng. Sampai nambahi tepung sama apa itu? Tepung terus gula. Yo akeh pisan yo. Tepung gula apa maneh? Hah? Vanili enggak? Enggak perlu vanili ya. Ya, sudah digoreng. Loh, itu dijual 1.500 ya. 1.000 atau 500? 1.000 sekarang. 1.000. Atau kalau orang takut keberatan dipotong 2, 500-an. Padha ae padahal ya. Nek luwih cilik ngono ae. Loh, tapi kan Anda menghasilkan uang, kerja. Kenapa sih kok gengsi? Saya harus kerjanya yang apa? Yang tinggi. Kerja apa? Ya. Mau kerja tinggi berarti naik sutet ngono ya. Kerja tinggi berarti ya. Saya punya teman itu guru ngaji loh di kampungnya, guru ngaji. Kerjanya apa? Koran, dodolan koran, loper koran, pakai sepeda pancar. Saya pernah ketemu soalnya di jalan itu, ketemu, loh, hari iki rek dodolan koran ke rumah-rumah. Ya berapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kayaknya koran sudah mulai berkurang koran ini ya. Itu, loh kenapa harus malu? Oh karena ustadz, karena sudah ngajar, jualan tidak mau. Ada apa? Saya jualan keripik dulu. Saya ini jualan keripik dulu, keripik Madura. Ya, saya datangkan dari Sumeneb. Itu pernah satu truk itu. Jadi ada kiriman barang ke Sumeneb, pulangnya saya nunut keripik. Satu pickup pernah. Ya kita taruh di beberapa toko-toko gitu. Ya, malah sempat masuk ke Matahari. Matahari itu yang kalau pagi bersinar aja. Matahari, toko Matahari itu ada pegawainya kenal, itu ngambil keripik dari kita. Ya alhamdulillah jalan ya. Walaupun sekarang sudah berhenti. Oh jualan kitab, ya alhamdulillah gitu loh. Jualan sarung apa, alhamdulillah. Walaupun Anda tidak pernah ke toko kan ya, gak apa-apa. Kerja, ain fathah a, lam fathah la, qaf fathah qa, alaqa. Terus ya. Menterosoki ya. Jadi itu amalannya ya. Beb minta amalan supaya cepat kaya. Ayo diikuti ya. Ain fathah a, lam fathah la, qaf fathah qa. Bacanya alaqa. Ya itu sudah. Terus hoki ya tak anakku. Pengen soke gak pengen kerja, pengen kaya gak pengen kerja, terus mau apa ente? Ya sudah, saya kepingin jadi menantunya anaknya presiden. Mimpi ya, kerja. Jangan malu hadirin. Ini teman-teman yang muda-muda, cek todus anakku. Ya khairul ya anakku. Jangan malu kita kerja. Halal, barokah. Tuh ada ulama namanya Syekh Ali Al-Khawas. Ada ulama namanya Syekh Ali Al-Khawas. Apa kerjanya? Tukang sol. Tahu tukang sol? Apa? Jahit sendal, jahit sepatu pinggir jalan. Ulama besar, alim, wali. Ente sih wali murid kok gak gelem kerja.
Iya, wah ini tidak cocok dengan ijazah saya. Aduh, ijazah kata anu. Wis lah, nek kerja ijazah dikit-dhisik. Kok beda kelakuan, masuk bismillah gitu loh. Ya jualan apa kek? Jualan. Ya, apalagi sekarang kan sudah zaman modern, bisa online ya kan? Jualan dari rumah bisa. Ya, oh ini ada barang-barang tidak dipakai, masukkan apa? OLX ya, bisa gitu. Ya, kok ada apa misalnya barang-barang elektronik ya yang second kan banyak orang nyari juga tuh, masukkan ya bisa, pokok usaha ya, syaratnya punya HP. Udah terus dekat HP opo. Ya udah, paling ringan cocolan gedang goreng tadi itu ya. Ya, enggak apa-apa. Loh, itu bertahap. Ya, pertama satu hari satu apa? Cengkeh habis, besoknya nambah lagi 2 cengkeh, habis lagi, akhirnya lama-lama satu apa? Satu corong ya habis. Hanya buka cabang itu. Nah, iya. Buka cabang. Hanya bisa punya brand, punya nama. Apa misalnya pisang belgebil. Ini kan belum ada nama ini ya. Ini brand belum ada loh. Kalau pisang keju atau raja pisang kan sudah banyak tuh. Ini bikin nama pisang belgebil. Apa artinya beb? Tak tahu saya. Tak ngerti. Pokok itu guys. Kan harus ada nama brand, ada nama. Berkembang kita. Loh, dari awalnya apa? Ya jualan di pinggir itu. Anda tahu enggak yang punya Wong Sulu? Wong Sulu tahu? Tahu? Enggak pernah makan di Wong Sulu itu. Khairul pernah kan? Cabangnya di mana-mana kan? Saya ke Banjarmasin, di Banjar banyak Wong Sulu. Wong Sulu. Ternyata sampai ke Aceh cabangnya itu. Wong Solo, ayam apa? Ayam bakar ya? Ayam bakar ya, macam-macam menunya. Kalau di Malang ini di mana? Kawi. Ya, sama di mana lagi? Tidak ada. Di Kawi aja ya. Ada di Gresik, ada banyak. Itu dulunya orangnya yang punya itu jualan di pinggir. Jualan bikin anu sendiri, bumbu sendiri diracik, jualan di pinggir kayak orang jualan di pinggir-pinggir jalan tuh. Kok rupanya orang tertarik gitu ya, kok enak ya, bumbunya kok tadi itu beda, akhirnya tambah nyewa tempat kecil-kecilan, nyewa sedikit, kok tambah rame, akhirnya nyewa, akhirnya bisa beli, akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Akhirnya barokahnya itu istrinya 4. Loh, sampean ketawa. Nanti pulang dari sini buka di Google ya, apa owner Wong Sulu, nah gitu ya, nanti cari itu katanya istrinya berapa. Nah, jadi kalau yang mau istrinya 4 alaqah, nah iya, istri zaman sekarang mantada reseta kirande. Tanyakan ibu-ibu ini, kalau pura-pura enggak beb, saya zuhud, necek. Mana ada perempuan zuhud sekarang? Pada. Loh, istrinya ustad, pada. Ada saya zuhud. Habib ini ngomong kok nekong ini maksudnya. Iya, kok ada sekarang enggak beb, kita ini membina rumah tangga dengan cinta. Kakan cinta ini. Kakan cinta itu tidak ada. Orang makan nasi sekarang, bukan makan cinta. Pun ada nasi ngamuk. Ayo, wes walaupun kamu cinta beduk cinta. Dan kan faktanya begitu. Istri butuh makan, anak kita butuh makan. Wes, jelas kan? Yes. Itu sudah ya. Bismillah. Rasulullah senang lihat anak muda yang kerja itu senang. Abdullah bin Ja'far itu anak yatim hadirin. Ja'far
Itu misanannya Rasulullah. Misanan. Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ja'far itu adiknya Sayyidina Ali. Misanannya Rasulullah. Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Mati syahid. Punya anak masih kecil-kecil. Punya anak masih kecil. Berarti anaknya kan yatim-yatim itu. Akhirnya mau tidak mau, anaknya yang bernama Abdullah bin Ja'far itu yang kerja. Anak yang paling tua, si Alaqah. Nah, suatu saat Rasulullah mau ke pasar, kelihatan Abdullah bin Ja'far tadi itu. Dia si muda lah. Berarti kan keponakan Misan. Betul, keponakan Misan. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Abdullah, mau kemana ente?" "Saya mau masuk ke pasar." "Loh, ngapain?" "Kerja." Waktu itu kerjanya dia apa? Jadi apa namanya? Kalau orang nawar-nawarkan barang nanti diambil ambil bati apa jenis? Makelar. Ya, mungkin dia tidak punya modal. Jadi nanti ada orang, coba carikan kurma misalnya. Ya, aku golek kurma. "Oh iya ya, golek nang pasar." Bawa, "Ya apa cocok iki?" "Ya, tuku piro sak mene." "Ya wis, ngambil untung sekian." Makelar namanya ya. Betul, makelar namanya ya. Ya. Bukan kalau mak jomblang bukan? Hah? Oh, makelar juga itu ya. Makelar jodoh ya. Jadi begitu awalnya. Masuk pasar, jadi nawarkan barang, nanti ngambil barang, dijual. Loh, Nabi senang kepada anak muda tadi, didoakan oleh Rasulullah. Itu lagi. Nah, berkat doanya Rasulullah, ini anak jadi orang kaya. Itu anak tadi, keponakannya Nabi, keponakan Misa. Itu lagi berkat jeng Nabi. Nabi senang, ini anak mulai muda sudah kerja karena yatim. Mungkin juga untuk membiayai orang tuanya, ibunya. Ya kan? Sampai di kemudian hari Abdullah bin Ja'far jadi orang kaya, sogih. Saking kayanya katanya Abdullah bin Ja'far itu pernah satu hari sedekah 2000 ekor kambing. Sedekah 2000 ekor kambing. Baik, satu kambing berapa harganya kira-kira? 2 juta kali 2000, 4 M. Hah? 4 miliar. Betul ya? Satu hari sedekahnya 4 M. Ya kita juga 4 M juga. 4 M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Maaf sampai ini. Jangan-jangan petugas ini ya. Nah, kita 4 M juga ya kan? Kita 4 M. Iya. Beliau satu hari sedekah 4 miliar. Itu biasa, itu biasa ngasih. Pernah juga satu hari sedekah 2000 dinar. 2000 dinar. Dinar itu emas, logam emas. Satu hari sedekah 2000 dinar. Coba. Barokahnya apa? Barokahnya doanya Nabi. Waktu dia masih muda dia kerja, Nabi doakan jadi orang kaya. Gitu loh. Anakku. Jelas malas. Sudah beb, saya ini mau ngaji tok. Terus, pokok aku ngaji tok, taklim tok, tak naku enggak, rezeki apa katanya? Iya. Gayanya. Oh, gurunya Allah kok muridnya tak anakku. Gurunya lah kok, masa muridnya tidak kerja? Gurunya lo kerja. Beb, saya ini sudah memahami hakikat. Waduh, mulai colon, mulai apa hakikat itu apa? Syariat dulu, betul? Kok enggak, saya sudah hakikat, tidak usah kerja. Kalau sudah rezeki akan turun kepada saya walaupun saya tidak kerja. Waduh, colon. Jangan begitu. Nih, ingat cerita yang sudah sering saya sampaikan. Ada seorang murid datang kepada gurunya, "Syekh, saya mau berangkat kerja, mohon doa restu, minta doa." Itu lagi.
Iya nak, matur suksesah, matur anu, mangkat. Si murid tadi berangkat, mau kerja keluar kota. Sampai di tengah jalan, istirahat capek, duduk di pinggir jalan. Tak tahunya ada seekor burung. Burung itu buta, tak ngelihat dan jalannya pincang, tak bisa terbang. Ya, buta dan pincang jalannya. Jalan di depannya si anak tadi itu. Di situ dia mikir, kasihan ya burung ini, sudah buta, jalannya pincang. Gimana cara makannya ini? Ini rizkinya burung ini gimana ini? Katanya Allah menjamin semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah ini gimana makannya burung ini? Ya kalau ngelihat kan bisa nyari. Nah ini buta, jalannya juga pincang. Subhanallah, baru kerentak seperti itu, datang burung. Sret. Di depannya burung yang buta tadi, lalu bersuara. Cuit, cuit, cuit. Maksudnya ngomong, buka mulutnya, buka mulutnya. Itu yang buta membuka mulutnya, didulangi sama yang burung itu. Dulangi, didulang, pergi. Datang lagi burung yang kedua. Mangap lagi, didulangi. Oh subhanallah katanya. Jadi burung yang buta ini dikirim oleh teman-temannya, bukan ditaruh di bawah. Kalau di bawah kan dia juga gak melihat, dia juga tidak melihat. Jadi sampai masuk ke mulutnya. Coba, akhirnya si pemuda tadi, enak ya, berarti saya tidak usah kerja aja, cukup cuit nonton ayo moro teko. Iya ya, enak kayak gini. Wes, gak kerja wes, pulang dia. Ya datang lagi sama gurunya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cong, mak beli cong. Kok cepet? Boten yai. Loh, boten apa? Boten wes. Loh apa? Gak kerja-kerjaan. Loh kenapa tidak mau kerja? Enggak, saya mau tawakal saja. Si, tunggu. Ojo ngadeg ngono. Tunggu, gini. Ada apa? Saya tadi waktu berangkat saya melihat kejadian. Nah, tadi itu cerita dia. Begini. Jadi saya kan manusia. Kalau burung saja sama Allah ditanggung, dia buta, dia pincang, dikirim sama teman-temannya, masa saya nggak dikirim? Saya yakin, saya tawakal. Kata gurunya, Cong, Eki, kamu kok rendah sih kamu ini? Lu rendah gimana? Kamu berpikiran rendah sekali. Kamu ingin jadi seperti burung yang buta yang pincang. Rendah kan? Kenapa kamu tidak berpikir ingin jadi burung yang pertama, yang kedua, yang dia kerja, yang dia usaha, lebihnya diberikan kepada orang lain? Kau tak mikir jadi itu kamu? Menang. Macam menang aja. Macam menang aja. Oh, okay. Iya. Lu kamu ingin jadi burung yang buta, yang pincang, rendah kamu. Bukan begitu tawakal, kelero. Jadilah seperti burung yang kedua, dia yang usaha, yang nyari rezeki, ada lebihnya diberikan kepada orang lain. Begitu, bagus. Oke, sudah, saya mau berangkat lagi. Sekarang saya mau tanya, ini sampai mau jadi burung yang buta, yang pincang, apa burung yang kerja tadi itu? Ya kok yang jawab cuma 10 orang ini. Pak, Bu, mau menjadi burung yang ikhtiar, usaha, atau jadi burung yang buta tadi itu? Yang ikhtiar, usaha, alakoh. Ada kelebihan rizki, berikan kepada orang lain. Berikan kepada orang yang tidak kerja, berikan kepada saudara kita. Begitu seharusnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu ya. Tetap kaidahnya begitu. Nggih. Jangan Anda beralasan saya sibuk ibadah, saya sibuk taat kepada Allah, lalu Anda meninggalkan bekerja untuk mencari nafkah. Tidak boleh. Hati-hati. Makanya kalau kita belajar seperti ini, terbuka, ilmu masuk, pemahaman masuk. Oh iya, berarti saya selama ini keliru. Iya, banyak orang keliru sekarang ini. Merasa kalau
bikin tempat ibadah atau khalwat itu sudah bagus menurut dia. Tapi istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan. Apa tidak dosa Anda membiarkan anak minta-minta, ngemis-ngemis di perapatan jalan? Saya sudah pernah menyampaikan, Anda boleh dakwah. Saya huruj, mau dakwah 2 bulan, 3 bulan, oke. Tapi penuhi nafkah anak istri di belakang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Niatnya apa? Saya mau huruj di dakwah, saya mau keluar, saya ini boleh. Anak istri bagaimana? Cukup beb, cukup. Untuk berapa? Ya 2 hari 3 hari. Loh, Anda mau keluar berapa hari? Anda mau huruj berapa bulan? Penuhi. Maaf, itu yang dohir. Itu yang batin. Apa istri Anda itu tidak punya syahwat? Istri Anda tidak punya nafsu? Menungso, bro. Manusia bukan malaikat. Jadi malaikat tidak punya nafsu. Istri punya nafsu. Kalau pas maaf tiba-tiba istri kita timbul syahwat, sampai kau no de oma keluar tadi itu, tak tahu de oma. Ayo, apa tidak takut kita? Enggak bib, istri saya soleha. Soleha, akan soleha. Hati-hatilah. Apalagi pegang HP, bukan saya meremehkan atau suudzon, enggak. Ini zaman sekarang luar biasa fitnahnya. Nggih napa nggih? Salah. Enggak, istri saya tidak mungkin berbuat apa-apa, tidak mungkin selingkuh istri saya. HP ini setan aja. Iki lek misalnya murah tak banting enggak? Lek iki murah tak banting enggak? Temenan tuh, pegel. Saking rada larang ya. Mana rek? Temenan, waduh fitnahnya HP ini luar biasa. Nggih napa nggih? Istri di rumah, suaminya kerja di luar, apalagi tidak pulang-pulang kayak Bang Toyib itu ya. Tidak pulang-pulang, istrinya bingung di belakang. Apa tidak takut istrinya main dengan tetangga? Hubungan dengan ini, dengan itu. Ya Allah. Makanya keluar boleh, dakwah pulang, ya kan? Berapa mungkin seminggu pulang, karena istri juga punya hak. Istri juga punya hak. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan sedaya diparingi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah